Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasmiati, program studi Tadris Matematika, jurusan Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri IAIN Parepare. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membahas materi sistem perdeksamaan dua variabel. Baiklah, untuk memahami lebih lanjut materi sistem perdeksamaan dua variabel, mari kita simak video penjelasannya berikut ini. Selamat menyaksikan. Baiklah, langsung saja kita masuk kepada materi sistem pertidaksamaan dua variabel, yaitu KD 3.4, menjelaskan dan menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel. Indikator pencapaian kompetensi yaitu menjelaskan dan menentukan perdeksamaan linear dua variabel, menjelaskan dan menentukan perdeksamaan kuadrat dua variabel, menjelaskan dan menentukan sistem perdeksamaan dua variabel, menjelaskan dan menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel, menjelaskan dan menentukan sistem pertidaksamaan kuadrat dua variabel, menjelaskan dan menentukan sistem perdeksamaan lingkaran-lingkaran, menjelaskan dan menentukan sistem perdeksamaan elips, parabola, dan garis lurus. Dan kita mampu melukiskan sketsa grafik dari sistem perdeksamaan dua variabel. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu siswa mampu menjelaskan dan menyelesaikan perdeksamaan linear dua variabel, siswa mampu menjelaskan dan menyelesaikan perdeksamaan kuadrat dua variabel, siswa mampu menjelaskan dan menyelesaikan sistem perdeksamaan dua variabel, siswa mampu menjelaskan dan menyelesaikan sistem pertidaksamaan linear kuadrat dua variabel, siswa mampu menjelaskan dan menyelesaikan sistem perdeksamaan kuadrat dua variabel, siswa mampu menjelaskan dan menyelesaikan sistem perdeksamaan lingkaran-lingkaran, dan siswa mampu menjelaskan dan menyelesaikan sistem perdeksamaan elips, parabola, dan garis lurus, serta siswa mampu melukiskan sketsa grafik dari materi sistem perdeksamaan dua variabel. Nah, sebelum kita masuk ke materi, mari kita mengingat kembali bahwa perdeksamaan linear dua variabel contohnya yaitu 2x ditambah 3y lebih besar dari 6. Yang kedua, 4x kurang y lebih kecil dari 9. Yang ketiga, x dikurang y lebih kecil dari atau sama dengan 4. Dan yang terakhir, 3x ditambah 8y lebih besar dari atau sama dengan 24. Dan contoh dari perdeksamaan kuadrat dua variabel. Yang pertama, y lebih besar dari x kuadrat dikurang 9. Yang kedua, x kuadrat dikurang 4x ditambah 3 lebih kecil dari y. Yang ketiga, y lebih besar dari atau sama dengan x kuadrat dikurang 4x ditambah 4. Dan yang terakhir, y lebih kecil dari atau sama dengan min x kuadrat ditambah 6x dikurang 8. Sistem perdeksamaan dua variabel atau SPTD-DV adalah suatu sistem perdeksamaan yang terdiri lebih dari satu perdeksamaan, yaitu bisa linear kuadrat, bisa kuadrat-kuadrat, lingkaran-lingkaran, dapat pula berupa elips, parabola, dan garis lurus. Nah, sistem perdeksamaan linear kuadrat dua variabel adalah pasangan perdeksamaan linear dan perdeksamaan kuadrat dua variabel. Yang dimaksud dengan sistem perdeksamaan linear kuadrat dua variabel adalah sistem perdeksamaan yang mengandung dua unsur, yaitu sistem perdeksamaan linear dan sistem perdeksamaan linear kuadrat. Nah, adapun bentuk umum dari sistem perdeksamaan linear kuadrat dua variabel yaitu dapat kita lihat pada slide, yaitu Px ditambah Qy ditambah R sama dengan 0,
atau ax kuadrat ditambah bxy ditambah cy kuadrat ditambah dx ditambah ey ditambah f sama dengan 0. Nah, adapun langkah-langkah penyelesaian dari sistem persamaan linier kuadrat, yaitu yang pertama, gambarkan grafik px ditambah qy ditambah r sama dengan 0 dan ax kuadrat ditambah bxy ditambah cy kuadrat ditambah dx ditambah ey ditambah f sama dengan 0. Yang kedua, tentukan titik potong kedua grafik terhadap sumbu koordinat. Yang ketiga, tentukan koordinat titik puncak grafik persamaan kuadrat. Yang keempat, gunakan titik uji untuk menentukan daerah persamaan yang diminta. Yang kelima, arsirlah daerah yang memenuhi kedua persamaan. Yang keenam, daerah penyelesaian adalah yang mendapatkan 2 kali arsiran secara bersama-sama. Baiklah, untuk memahami langkah-langkah penyelesaian dari sistem persamaan linier kuadrat 2 variabel, mari kita masuk kepada contoh soal, yaitu yang pertama, tentukan penyelesaian sistem persamaan 2 variabel berbentuk linier kuadrat berikut, yaitu x dikurang y sama dengan min 5 dan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25. Baiklah, penyelesaiannya yaitu persamaan linier x dikurang y sama dengan min 5 kita ubah ke dalam bentuk x sama dengan 2y dikurang 5, sehingga x sama dengan 2y dikurang 5 kita substitusikan ke persamaan lingkaran, sehingga kita peroleh 2y dikurang 5 kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25, sehingga hasil pemfaktoran dari perkalian, maksud saya hasil perkalian dari 2y dikurang 5 dikali 2y dikurang 5 sama dengan 4y kuadrat dikurang 20y ditambah 25 ditambah y kuadrat sama dengan 25, sehingga kita peroleh 5y kuadrat dikurang 20y sama dengan 0, y kuadrat dikurang 4y sama dengan 0. Kita faktorkan sehingga kita dapat y dikali y dikurang 4 sama dengan 0, sehingga kita peroleh y sama dengan 0 atau y min 4 sama dengan 0, sehingga y nya yaitu 4, sehingga nilai-nilai y kita substitusikan ke persamaan linear, yaitu y sama dengan 0, sehingga x sama dengan 2 dikali 0 dikurang 5. 0 dikurang 5 sama dengan min 5, sehingga nilai x nya yaitu min 5. Selanjutnya y sama dengan 4, x sama dengan 2 dikali 4 dikurang 5 sama dengan 8 dikurang 5, sehingga x nya yaitu 3, sehingga kita peroleh x yang kedua yaitu 3, sehingga penyelesaian dari sistem persamaan tersebut adalah min 5,0 dan 3,4, atau himpunan penyelesaiannya yaitu min 5,0 dan 3,4, sehingga grafiknya dapat kita lihat pada slide. Contoh soal kedua yaitu tentukan daerah penyelesaian sistem persamaan berikut, yaitu y lebih besar atau sama dengan x kuadrat dikurang 6x ditambah 5 dan x dikurang y lebih besar dari atau sama dengan 1. Cara mengerjakan gimana? Kita gambar satu persatu dulu. Yang pertama kita gambar, misalnya gambar 1, x min y lebih besar sama dengan 1. Kamu lihat itu sistem pertidaksamaan linier, berarti nanti berupa garis. Cara pertama yaitu cari titik potong sumbu x. Kalau titik potong sumbu x, berarti y-nya yang disama dengankan 0. Jadi x min y sama dengan 1, y-nya diganti 0. Berarti x sama dengan 1. Ketemu titik x, y. X-nya 1, y-nya 0, berarti 1,0.
Sedangkan selanjutnya cari titik potong sumbu Y. Artinya X-nya diganti 0. X min Y sama dengan 1. X-nya ganti 0. Berarti 0 min Y sama dengan 1. Ketemu Y sama dengan min 1. Titik sama X, Y berarti 0, min 1. Kamu peroleh 2 titik, yaitu 1,0 dan 0, min 1. Kamu gambar di garis koordinat. Kedua titik itu kamu hubungkan ketemu sebuah garis. Namanya pertidaksamaan berarti ada sebuah daerah. Sekarang kita belajar untuk mengarsir. Misalnya yang atas ini dinamakan daerah atas, yang sini dinamakan daerah bawah. Kamu pilih salah satu titik, misalnya di sini kamu titik uji 0,0, yaitu daerah atas. X min Y lebih besar sama dengan 1. X-nya diganti 0, Y-nya ganti 0. Ketemu 0 lebih besar sama dengan 1. Itu merupakan pernyataan salah. Karena pernyataan salah berarti kamu pilih lawan dari daerah atas tadi. Oh, yaitu daerah bawah. Berarti nanti yang diarsir daerah bawah. Seperti ini. Selanjutnya kita menggambar parabola. Gambar yang kedua yaitu pangkat 2 kuadrat. Otomatis nanti bentuknya sebuah parabola. Langkah pertama sama, yaitu kamu cari titik potong sumbu X. Berarti Y-nya diganti 0. Y-nya ini kamu ganti 0. Lah ini difaktorkan ketemu X min 5 dikali X min 1. Berarti X-nya sama dengan 5, X-nya sama dengan 1. Namanya titik X, Y, berarti 5,0, 1,0. Langkah selanjutnya sama, titik potong sumbu Y, berarti X-nya diganti 0. X-nya ini kamu ganti 0. Ketemu Y-nya sama dengan 5. Titik itu X, Y, berarti 0,5. Yang terakhir, cari titik puncak. Harus ingat titik puncak rumusnya min B per 2A, min D per 4A. A itu yang nempel di X pangkat 2, B itu yang nempel di X, C itu konstanta yang nggak punya X ini. Berarti A nya 1, B nya min 6, C nya 5. Tinggal kamu masukkan ke rumus ini. Ketemu titik puncak 3, min 4. Jadi min B per 2A, berarti B nya kan min 6. Min ketemu min itu jadi plus, berarti 6 per 2, berarti 3. Terus kamu cari min D per 4A. D itu siapa? B kuadrat min 4AC. Tinggal kamu substitusi, ketemu min 4, berarti 3, min 4. Dari keempat titik ini sama ini, kamu gambar ke dalam sumbu koordinat, ketemu sebuah parabola. Nah, karena pertidaksamaan berarti kamu harus mengarsir daerahnya yang mana. Tetap sama, kamu menentukan di sini daerah dalam, di sini daerah luar. Pilih satu titik bebas. Misal 0,0 kan di sini. Itu merupakan daerah luar. Kamu substitusi, X-nya diganti 0, Y-nya ganti 0. Ketemu pernyataan 0 lebih besar sama dengan 5. Pernyataan salah. Berarti kamu cari lawan dari daerah luar, berarti daerah dalam. Yang diarsir daerah dalam. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang tadi, gambar 1 dan 2 diperoleh, itu digabungkan. Jadi gambar 1 dan 2, gambar 1 tadi ini garis, gambar 2 parabola, digabungkan seperti ini. DP-nya yang mana? Yang terarsir 2 kali. DP itu daerah penyelesaian, berarti jawabannya yang ini. Yang kedua yaitu sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat 2 variabel.
sistem perjeksamaan kuadrat dua variabel adalah terdiri atas dua perjeksamaan kuadrat, yaitu bentuk umum dari sistem perjeksamaan kuadrat sebagai berikut, yaitu Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, dan Y sama dengan PX kuadrat ditambah QX ditambah R. Adapun langkah-langkah penyelesaian dari sistem perjeksamaan kuadrat dua variabel, yaitu yang pertama, kita gambarkan grafik Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C, dan Y sama dengan PX kuadrat ditambah QX ditambah R dengan memperhatikan nilai A dan P pada kedua perjeksamaan tersebut. Yang kedua, tentukan titik potong kedua grafik terhadap sumbu koordinat. Yang ketiga, tentukan koordinat titik puncak kedua grafik. Yang keempat, tentukan koordinat titik potong kedua grafik. Yang kelima, gunakan titik uji untuk menentukan daerah perjeksamaan yang diminta. Yang keenam, arsirlah daerah yang memenuhi kedua perjeksamaan. Yang ketujuh, daerah penyelesaian adalah yang mendapatkan dua kali arsiran secara bersama-sama. Nah, untuk memahami langkah-langkah penyelesaian dari sistem perjeksamaan kuadrat dua variabel, mari kita masuk kepada contoh soal, yaitu tentukan himpunan penyelesaian dari sistem perjeksamaan berikut. Y lebih besar atau sama dengan X kuadrat dikurang 6X dikurang 7. Y lebih besar atau sama dengan X kuadrat dikurang 4X ditambah 8. Cara menyelesaikannya sama seperti tadi, menggambarkan grafik pertidaksamaan yang pertama dengan cara memperhatikan nilai A. Dari persamaan ini kita dapat nilai A sama dengan 1, sehingga grafik terbuka ke atas karena nilai A bernilai positif. Kemudian langkah selanjutnya menentukan titik potong grafik terhadap sumbu koordinat. Terhadap sumbu X, maka kita substitusikan Y sama dengan 0 ke persamaannya, didapat nilai X sama dengan 7 atau X sama dengan negatif 1. Jadi titik potong terhadap sumbu X adalah 7,0 dan negatif 1,0. Kemudian terhadap sumbu Y, kita substitusikan X sama dengan 0 ke persamaannya, didapat nilai Y sama dengan negatif 7. Jadi titik potong terhadap sumbu Y adalah 0,7. Kemudian cara selanjutnya menentukan koordinat titik puncak grafik. Sama seperti contoh nomor 1, kita tentukan A, B, dan C, yaitu A sama dengan 1, B sama dengan negatif 6, dan C sama dengan negatif 7. Maka didapat koordinat titik puncaknya adalah 3,16. Selanjutnya uji titik. Uji titik untuk menentukan himpunan penyelesaian. Kita ambil titik uji, yaitu titik 0,0. Kemudian substitusikan ke pertidaksamaan Y lebih dari atau sama dengan X kuadrat kurang 6X kurang 7. Maka diperoleh 0 kurang dari atau sama dengan negatif 7. Maka pernyataan ini benar. Benar, 0 itu lebih besar dari negatif 7. Jadi titik 0,0 merupakan penyelesaian dari pertidaksamaannya. Maka didapatlah gambar grafik sebagai berikut. Di sini adalah titik negatif 1,0, ini titik 7,0, dan ini negatif 7,0, dan memiliki puncaknya yaitu 3,16 dan kurvanya terbuka ke atas. Kemudian daerah yang diarsirnya itu menuju titik 0,0 atau maksudnya titik 0,0 termasuk daerah penyelesaian. Makanya daerah penyelesaiannya ke arah sini.
Selanjutnya menggambarkan grafik untuk ketidaksamaan yang kedua. Grafik Y sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 8 mempunyai A sama dengan 1. Bisa kalian lihat di sini nilai A sama dengan 1, sehingga grafik juga terbuka ke atas. Kemudian menentukan titik potong grafik terhadap sumbu koordinat. Nah, untuk terhadap sumbu X, maka kita substitusikan Y sama dengan 0. Ternyata persamaan ini memiliki nilai diskriminan kurang dari 0. Sehingga persamaan ini tidak memiliki akar-akar real. Jadi tidak ada titik potong terhadap sumbu X. Kemudian terhadap sumbu Y, kita substitusikan X sama dengan 0 ke persamaannya. Didapat X kuadrat kurang 4X tambah 8 sama dengan 0. Maka 0 dikurang 4 kali 0 ditambah 8 sama dengan 8. Jadi titik potong terhadap sumbu Y adalah 0,8. Cara selanjutnya menentukan koordinat titik puncak grafik dengan mensubstitusikan nilai A, B, dan C. A sama dengan 1, B sama dengan negatif 4, dan C sama dengan 8. Substitusikan ke formula yang ada. Maka koordinat titik puncaknya didapat 2,4. Cara selanjutnya, uji titik untuk menentukan himpunan penyelesaian. Kita ambil lagi titik 0,0 sebagai uji titik, kemudian substitusikan ke pertidaksamaannya. Diperoleh 0 lebih dari atau sama dengan 8. Maka pernyataan ini salah. Jadi titik 0,0 bukan merupakan penyelesaian dari pertidaksamaan. Maka di sini ini merupakan titik potong terhadap sumbu Y, yaitu harusnya ini 0,8. Kemudian memiliki titik puncak 2,4 dan daerah penyelesaian ke arah atas. Karena titik 0,0 itu bukan merupakan daerah penyelesaian, sehingga ini tidak bisa diarsir, maka yang diarsir di atas. Kemudian menentukan titik potong kedua kurva. Tadi ada dua pertidaksamaan. Yang pertama Y sama dengan X kuadrat kurang 6X kurang 7. Dan persamaan yang kedua adalah X kuadrat dikurang 4X tambah 8. Maka didapat nilai X sama dengan negatif 7,5. Kemudian substitusikan ke persamaannya, yaitu Y sama dengan negatif 7,5 kuadrat dikurang 4 kali 7,5 ditambah 8. Ini menggunakan pertidaksamaan yang kedua. Ini Y sama dengan X kuadrat kurang 4X tambah 8. Maka didapatlah hasilnya Y sama dengan 34,25. Jadi titik potong kedua grafik adalah negatif 7,5, 34,25. Nah, maka penyelesaian dari sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat dua variabel merupakan gabungan dari penyelesaian kedua pertidaksamaan, yaitu daerah yang diarsir 2 kali. Maka didapatlah daerah penyelesaian hanya di sini. Karena kenapa di sini tidak? Kenapa di sini bukan merupakan daerah penyelesaian? Karena di sini hanya merupakan daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan yang pertama. Sedangkan di sini ini adalah daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan yang pertama dan juga merupakan daerah penyelesaian untuk pertidaksamaan yang kedua. Maka untuk penyelesaian dari sistem pertidaksamaan kuadrat-kuadrat dua variabel ini adalah di sini. Baiklah, kita masuk kepada sistem periksamaan lingkaran dua variabel. Sistem periksamaan lingkaran dua variabel terdiri atas dua pertidaksamaan kuadrat, yaitu X kuadrat atau X kuadrat dan Y kuadrat. Persamaan lingkaran berpusat di titik O 0,0 dan melalui titik B X, Y dengan jari-jari R. Bentuk umum dari sistem persamaan lingkaran dapat kita lihat pada slide, yaitu S kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, adapun untuk memahami sistem persamaan lingkaran dua variabel,
Mari kita masuk kepada contoh soal, yaitu lukislah daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan lingkaran-lingkaran berikut, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat lebih besar atau sama dengan 1, x kuadrat ditambah y kuadrat lebih kecil atau sama dengan 9. Nah, lingkaran pertama yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat lebih besar atau sama dengan 1 dengan pusat 0,0 dan jari-jarinya 1. Lingkaran kedua, x kuadrat ditambah y kuadrat lebih kecil atau sama dengan 9 dengan pusat 0,0 dengan jari-jari sama dengan 3. Nah, penetapan daerah himpunan penyelesaian DHP dapat kita lihat bahwa x kuadrat ditambah y kuadrat lebih besar atau sama dengan 1. Kita peroleh yaitu ternyata x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 1 berada di luar lingkaran. Dan lingkaran kedua yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat lebih kecil atau sama dengan 9, yaitu ternyata lingkaran kedua yaitu berada di dalam lingkaran, sehingga x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 9 berada di dalam lingkaran. Sehingga sketsa grafik atau lukisan daerah himpunan penyelesaian dari sistem persamaan tersebut dapat kita lihat pada slide di atas. Nah, selanjutnya yaitu sistem pertidaksamaan elips, parabola, dan garis lurus. Nah, adapun contoh soalnya yaitu lukislah daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan elips, parabola, dan garis lurus dua variabel berikut, yaitu 9x kuadrat ditambah 16 y kuadrat lebih kecil 144, x kuadrat dikurang y ditambah 2x lebih kecil atau sama dengan 3, y dikurang x lebih besar atau sama dengan 0. Nah, langkah pertama yaitu kita melukiskan masing-masing persamaan dalam satu bidang koordinat. Yang pertama yaitu elips, 9x kuadrat ditambah 16y kuadrat lebih kecil 144, sehingga kurva pembatasnya yaitu 9x kuadrat ditambah 16y kuadrat sama dengan 144 dengan kita menguji titik 0,1, sehingga x-nya 0 dan y-nya 1. Kita substitusi ke persamaan elips, kita peroleh 0 ditambah 16 lebih kecil 144 benar. Nah, yang kedua yaitu parabola, x kuadrat ditambah y ditambah 2x lebih kecil atau sama dengan 3. Kurva pembatasnya yaitu x kuadrat dikurang y ditambah 2x sama dengan 3 dengan menguji titik 0,1, x-nya 0, y-nya 1, sehingga 0 dikurang 1 ditambah 0 lebih kecil atau sama dengan 3. Hasilnya min 1 lebih kecil dari 3. Nah, pernyataan ini benar. Yang ketiga yaitu garis lurus, y dikurang x lebih besar atau sama dengan 0 dengan garis pembatas, y dikurang x sama dengan 0 dengan menguji titik 0,1. Kita substitusikan ke persamaan garis lurus, kita peroleh 1 lebih besar atau sama dengan 0, dan pernyataan ini pula benar, sehingga sketsa grafik dari sistem persamaan elips, parabola, dan garis lurus dapat kita lihat pada slide ini. Yaitu ada elips, parabola, dan garis lurus. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan.
berkenan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.